Oke, selamat pagi Ibu Lili. Saya Sandi Poen dengan NIM 270234865 ingin melakukan presentasi mengenai jawaban nomor satu saya. Oke, langsung aja di sini. Ini adalah beberapa library yang saya gunakan. Ini digunakan untuk membuat modeling, EDA, dan sebagainya. Lalu ini saya gunakan untuk web scraping. Kan, saya mengambil dua media. Saya mengambil dua media, dua web, yaitu web Antara dan webdetik.com, yang membahas tentang seputar tentang bola. Bagaimana cara web scrapingnya? Pertama, saya menggunakan header-nya dulu, lalu saya menetapkan minimum text length-nya, yaitu 300. Jadi nggak ada eh, berita atau artikel yang nanti yang akan saya scraping minimal tuh 300 kata. Jadi nanti nggak ada yang pendek gitu. Lalu ini link-linknya ya, labelnya kan ini ada olahraga non sepak bola, Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, dan Liga Italia yang nanti akan dianalisis dan dibuat modelingnya. Lalu untuk konfigurasi untuk detiknya saya menggunakan link-link tersebut. Ya misalkan olahraga non sepak bola, misalkan ini kita langsung search. Jadi nanti akan langsung ke website detik. Begitu pula dengan yang lain. Yang lain Liga Inggris berarti kita akan masuk ke Liga Inggris. Begitu pula dengan config antara. Ini sebenarnya untuk nge-clean aja. Jadi kan kalau misalkan saya scraping konfigurasi detik itu, saya melihat bahwa ada kata-kata yang eh, seperti ini. Nah, scroll to continue with content. Jadi saya bersihkan itu dari situ. Ini sebenarnya cleansing secara pre-cleansing sebelum pre-processing. Dan ini sleep index sleep artikel supaya keamanan websitenya itu tidak memblokir apa kegiatan-kegiatan anomali. Jadi kita menggunakan script supaya dia ada jeda-jedanya. Lalu eh, ini apa ya, untuk nge-fetching ke HTML-nya gitu, sebenarnya menggunakan library ini. Ya ini ngebantu kita untuk masuk ke HTML dan mengambil teksnya. Dan code-nya itu ada di sini. Lalu ini untuk collecting URL detiknya. Jadi nanti dari URL ini, dari link ini, nanti akan ditelusuri kan. Kan di sini saya menggunakan indeks sebenarnya. Jadi indeks atau halaman page. Jadi indeks satu, indeks 2, indeks 3, dari indeks ke page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Itu mesti ditelusuri menggunakan collecting detik URL code ini. Gitu. Lalu setelah berhasil ditelusuri, maka diekstrak. Begitu pula dengan yang antara, ya telusuri link antara, kemudian diekstrak. Nah, ini adalah untuk build datasetnya. Ya, build datasetnya menghasilkan hasil seperti ini nanti. Detik.com, misalkan terkumpul. Misalkan saya set, eh, mas, oh ya, di sini saya set labelnya itu masing-masing 20. Jadi 20 olahraga non sepak bola, 20 Liga Inggris, 20 Liga Spanyol, 20 Liga Italia, 20 berita atau 20 artikel. Nah, nanti akan ditelusuri dari setiap medianya. Misalkan media detik.com, labelnya olahraga non sepak bola, terkumpul 20 berita dari sekian berikut. Ya, ini dapat terjadi karena kita menggunakan penelusuran dari ini, ya ditelusuri dari indeks page-page-nya. Begitu pula dengan yang lain-lain, Liga Inggris, Liga Indonesia, ada 20 semua. Liga, begitu pula juga dengan media antara, itu juga saya set 20 masing-masing labelnya. Jadi nanti totalnya 20, untuk media detik itu ada 100 berita masing-masing dibagi apa? Dibagi dengan 5 label. Juga nanti antara juga ada 100 berita dan dibagi menjadi 5 label juga. Nah, ini saya simpan ke CSV, lalu saya panggil. Nah, ini hasilnya.
Teks 200, media 200, dan labelnya 200. Ini sekedar data information aja bahwa data medianya Heri Konse detik 100 antara 100. Data labelnya masing-masing ada 40. Iya, masing-masing ada 40 data teks. Oh, sorry. Harusnya tadi maksudnya URL terkumpul ini dia akan ada 20 berita, tapi olahraganya sepak bolanya kalau dijumlah 20 detik dan 20 antara jadi 40. Lupa dijelaskan tadi. Lalu ini untuk ngelihat aja di antara itu datanya seperti apa. Ini teksnya bla bla bla, medianya antara, labelnya apa. Ini masing-masing label aja sih. Awalnya label Inggris, terus saya kemudian membuat logicode untuk Liga Spanyol, membuat ilog ya harusnya ini. Ya untuk Liga Indonesia, ini untuk Liga Italia dan olahraga sepak bola. Datanya seperti apa? Oh ternyata saya melihat bahwa datanya itu kebanyakan kurang bersih. Nggak bersih, bukan kurang, nggak bersih. Yaitu masih ada Jakarta antaranya, masih ada tanda strip di sini di untuk setiap labelnya dan masih apa? Di sini kalau kita lihat itu tuh masih ada huruf besar semua. Ya. Jadi nanti kita akan memproses data. Nah, ini adalah hasil gambaran dari mana nih? Oh, ini. Nah, ini adalah hasil gambaran dari panjang teksnya. Di sini kita bisa lihat bahwa bahwa di olahraga non sepak bola dengan media antara news.com eh, indeks kelimanya berisi teks seperti ini. Ini isi beritanya. Tapi ini nggak cuma teks murni aja, tapi ada beberapa seperti editornya siapa, copyrightnya apa. Lalu di sini ada pelanggaran sebenarnya untuk tidak mengcrawling secara eh, apa tanpa perizinan. Nah ini yang nanti kita akan proses semuanya di processing data. Kalau untuk antara eh, teksnya seperti ini saja dengan karakteristik ada apa lokasi dari penayangan berita tersebut dan juga ada informasi dari beritanya itu apa, pewartanya siapa, editor, copyright dan larangannya apa. Tapi kalau untuk detik sendiri itu karakteristik dari berita atau artikelnya, bentar, ini masih ada aneh detik. Kalau detik sendiri dia lebih apa ya? Dia nggak punya informasi mengenai artikel kayak tadi itu kayak editor siapa, pewartanya siapa, tapi dia langsung teks saja kayak begini dan di sini sebenarnya ada kode berita gitu, ada kode beritanya masing-masing di akhir, ada kode beritanya di sini dan ada kode beritanya. Itu adalah karakteristik teks dari artikel detik.com. Lalu di sini saya mulai masuk ke proses cleansing ya. Dan ini saya gunakan untuk menghapus tadi antara-antara tadi terus eh, noise-noise yang baca artikel ini, baca artikel itu, scroll to continue tadi saya hapus lagi. Dan selengkapnya itu saya hapus. Saya ingin hapus dari teks tersebut supaya itu kan gak informatif ya sebenarnya. Itu kan cuma informasi tambahan dari teks tersebut. Dan ini juga saya hapus editornya. Ya ini copyrightnya juga saya hapus, larangan juga saya hapus nanti. Nah ini adalah proses cleansingnya. Ya ini untuk lowercase, ini untuk hapus news media yang dari sini, saya hapus semua list yang dari sini. Hapus URL-nya yang berhubungan dengan kalau ada link-link, terus hapus semua angka di dalam teks tersebut, hapus tanda baca dan simbol-simbol, emoticon dan sebagainya. Hapus normalisasi spasi, jadi spasinya kalau misalkan berlebihan dikasih satu spasi aja. Lalu ini untuk apply seluruh data ke fungsi cleansing. Ini untuk melihat data yang sudah bersih gitu. Tadi kan antara sebelumnya ada eh, lokasinya apa dan bla bla bla. Informasinya seperti apa, informasi artikelnya seperti apa, dan sekarang ini udah bersih sebenarnya. Udah bersih,
Meskipun masih ada beberapa yang typo dan ada beberapa yang kayak gini nih, Azizi Ilmi, itu sebenarnya bukan sebuah kata, tidak ada subjek, dan ya itu, semua larangannya juga udah dihapus, eh, pokoknya udah bersih lah, udah bersih gitu. Nah, ini untuk detik.com, ya untuk detik.com juga kita lihat sudah bersih, udah nggak ada. Sebelumnya detik.com tuh banyak punctuation ya, yaitu kata kalimat langsung. Ya sekarang udah bersih semua. Lalu ini saya cuman keluarin data info, data dropnya, dan sekian macam. Nah sekarang tokenizing. Tokenizing di sini, nah ini sebelum tokenizing saya membagi strata. Strata itu apa? Strata itu eh, dari masing-masing media. Jadi saya tuh tujuannya itu untuk menghindari kalau misalkan pembagian trend test spread-nya itu nggak merata. Misalkan di tren itu cuma ada media antara doang, tapi di tes cuma ada media detik doang. Nah, oleh karena itu saya menggunakan strata supaya media akan ada kemungkinan besar, bukan akan ada kemungkinan besar, sudah dipastikan bahwa di data training itu ada komposisi yang jelas antara media antara dan media detik. Gitu. Jadi saya menggunakan strata dari media di sini. Dan seperti biasa saya menggunakan 80% data training, 20% data dengan set sheet-nya di 42. Lalu ya ini certified datanya data data. Habis itu ini hasil output-nya ya bisa dilihat bahwa sebelumnya data data teks saya ada 200. Di sini kalau 80%-nya berarti 140 untuk training, 40 untuk testing. Nah, dari train size ini dari testing ini nanti juga akan dibagi-bagi masing-masing per media gitu. Lalu untuk train sendiri eh, masing-masing itu masing-masing label itu ada 32 support, 32 data. Nah, ini testingnya masing-masing akan dibagi dari 40 untuk labelnya masing-masing ada 8 gitu. Jadi nanti kita akan testing 8 model ya 8 model. 8 teks, 8 artikel ke dalam sebuah model apakah hasilnya seperti apa. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan explanation sebenarnya. Dan ini cuma untuk menambah label 5. Ini untuk mempersiapkan data itu ke dalam format nanti, ke dalam format torch, supaya nanti bisa masuk ke dalam, oh ya, ke dalam modelnya, gitu. Ini ini menggunakan setup format format Hugging Face dataset, ya karena nanti kita akan berkaitan dengan Hugging Face. Dan ini enumerate. Nah ini yang saya gunakan, yaitu Indobird, ya BSP1. Ini untuk modelnya Indobird dan tokenizernya adalah dari Indobird juga saja. Ini saya ambil dari Hugging Face. Ya, jadi Indobird itu apa? Indobird itu adalah variasi dari Bird, yaitu merupakan transformer dengan attention mass dengan sistem attention mass. Jadi bisa dibilang kalau Bird itu adalah multilingual, ya bisa di-share language-nya apa aja, tetapi tidak secara spesifik seperti Indobot itu di training dengan dataset dataset teks Indonesia. Jadi bisa dibilang sangat cocok sekali dengan eh, data saya itu bahasa Indonesia gitu. Jadi saya menggunakan Indobot retainnya. Lalu dataset ya ini tokenizing dan set paddingnya itu ada 256. Jadi kalau misalkan artikel tersebut token tersebut paddingnya belum mencukupi, ditambah 0,000. Lalu ini untuk mengonfirmasi data frame-nya ke dataset Hugging Face-nya, ya dilihat karakteristik data Hugging Face itu ada labelnya seperti ini, Y5, Y5, dan sekian macam. Lalu ini untuk mapping ke seluruh data itunya, data setnya.
membagi trend dan tes, habis itu remove column, ya karena kita udah nggak pakai clean text lagi kan, semuanya nanti akan ada label-label seperti ini. Ini formatnya ada di set format touch. Habis itu ambil metriknya, saya menggunakan metrik akurasi dan F1 dalam model ini. Ini complete matrixnya. Dan ini modelingnya, ya ini cuma import tokenizer, sequence classification. Nah ini saya menggunakan trainer, ya trainer yaitu training argumen dan trainer itu untuk memudahkan saja sebenarnya. Jadi kita tidak perlu manual untuk fine tuning, ya untuk fine tuning. Lalu ini first stage. Nah first stage kalau di soal itu kan kita disuruh mengerjakan 2 kali dalam modeling. Ya, kalau untuk first stage atau stage pertama itu langsung ngemodel itu langsung mengklasifikasikan langsung dari 5 label. Kalau untuk stage kedua itu eh, 5 label itu dipecah ya dari olahraga non sepak bola. Pertama kita kelas apa prediksi dulu klasifikasikan dulu olahraga sepak bola dan non sepak bola. Kalau misalkan dia sepak bola lalu masuk ke prediksi keempat tiga gitu kan. Nah ini untuk first stage-nya. Ya, di sini simpel saja menggunakan bungkusan automated for sequence classification, model Endobet, labelnya 5, ID labelnya itu merupakan data ID-nya yang tadi udah di set si di mana tadi? Di sini. Lalu untuk label ID-nya juga ada di set tadi labelnya. Habis itu ini adalah trainer ya. Ya, output directionnya output direction itu untuk nge-save modelnya running rate-nya berapa running rate yang saya di sini nanti akan saya declare di bawah saat memanggilan model batch size-nya berapa evaluation batch size-nya berapa epoch yang saya gunakan di sini 5 weight TK-nya 0,01 supaya untuk mencegah overfit. Eh, saya mengambil model terbaik berdasarkan metrik evaluasi di akhir pelatihannya. Habis itu metrik modelnya ini dipakai untuk F1 makro, maksudnya pendekatan dengan F1 makro gitu. Lalu ini untuk mempercepat training menggunakan GPU dan sekiannya. Nah ini trainernya, modelnya dimasukin, argumennya dimasukin, habis itu datanya dimasukin, evaluation testnya dimasukin, tokenizernya juga dimasukin, habis itu complete metric yang tadi F1 dan akurasi juga dimasukin. Lalu ini untuk pemanggilannya, habis itu, nah ini dia. Ini untuk ukurannya. Nah, di sini pertama kali saya menggunakan learning rate 2 kali 10⁵, bit negatif 5, lalu bed size-nya 8. Untuk yang kedua, saya menggunakan learning rate 3 kali 10⁵ -5 dan bed size-nya 16. Lalu saya bandingkan. Nah ini adalah hasil dari eh, ini yang pertama, yang trainer A, ya atau result dari A. Hasilnya seperti ini, ya bisa dibilang untuk iterasi epoch pertama, akurasinya langsung bagus sebenarnya, 0,82, 0,81 ya pokoknya. Lalu eh itu epoch kedua dan epoch kelima seterusnya itu akurasinya makin membaik dengan lossnya semakin kecil, semakin kecil. Validation lossnya. Validation loss begitu juga dengan validation loss dari model yang kedua, yaitu learning rate sekian dan biasa sekian. Nah, setelah dilihat di sini, ya, eh dengan learning rate 2 kali 10⁵ -5 melawan learning rate 3 kali 10⁵ -5 dengan batch size 8 versus 16, itu yang terbaik saya ambil, yaitu yang pertama, yang result A, bukan result B. Yaitu kenapa? Karena bisa dilihat di sini akurasinya sedikit lebih baik, F1 makronya. Oh sorry, F1 makro sebenarnya lebih baik kan yang result B ya. Tetapi eh,
sampel per secondnya lebih cepat. Ya, step per secondnya lebih cepat, lebih sedikit lebih cepat. Jadi saya mengambil result A. Sebenarnya hasilnya nggak jauh beda. Boleh juga mengambil result B sih. Dan nanti hasil conversion matrixnya mungkin sedikit conversion matrix. Kok klasifikasi reportnya akan mungkin akan sedikit lebih baik. Ya kalau misalkan ngambil result B tadi itu. Lalu untuk stage 2 ya ini untuk mappingnya aja. Kalau olahraga non sepak bola satu, kalau olahraga sepak bola nol. Kalau ini menyiapkan menyiapkan datasetnya, data tren data tes. Kemudian ini melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, training menggunakan trainer, terus itunya apa, labelnya dua, modelnya Indobird. Aduh, oke. Hasilnya seperti ini. Ini untuk learning rate sekian, batch sekian, lalu result B seperti biasa, learning rate sekian, batch sekian. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa hasilnya sebenarnya serupa gitu. Tergantung yang mana aja yang lebih cepat. Jadi bisa diambil yang mana aja sebenarnya. Tapi yang kali ini saya mengambil yang batch lebih sedikit. Lalu yang ini kan tadi setelah dievaluasi, diklasifikasi menjadi dua label, sepak bola dan sepak bola. Setelah habis itu kalau misalkan dia sepak bola, dia akan diambil eh, klasifikasi 4 liga. Nah, ini adalah klasifikasi 4 liganya. Ini untuk menyiapkan datasetnya. Lalu, ini untuk menyiapkan trainer ya. Dan hasilnya juga seperti ini. Nah, ini result A, result B lagi kayak tadi. Earning rate, bite size-nya. Nah, ini kali ini kita lihat agak berbeda. Sedikit berbeda. Akurasinya berbeda. 1,0, 0,9375. Jadi bisa dibilang dengan base 8, landing rate sekian itu lebih baik dibandingkan base 16, base 16 landing rate 3 kali 10 pangkat 5, 5 10 pangkat negatif 5. Evaluasi makronya juga lebih baik. Runtime-nya juga cukup signifikan sebenarnya. Per second-nya lebih cepat. Evaluasi step per second-nya agak sedikit lebih lama. Dan sekian macam. Lalu saya melakukan evaluasi menggunakan klasifikasi report. Gitu. Klasifikasi report untuk ini adalah untuk stage 2. Ini untuk stage 2. Ya, tadi eh, kalau misalkan dia bukan sepak bola, dia akan diklasifikasi ke 4 liga. Dan ini adalah hasil klasifikasi reportnya. Bisa dilihat di sini, cukup baik sebenarnya. Dia memprediksi 8 tes dengan precision 1, recall-nya 0,88, advance score-nya 0,93 untuk Liga Indonesia. Untuk Liga Inggris memprediksi 8 juga, untuk Liga Italia saya belum prediksi mengklasifikasi 8 8. Lalu hasilnya cukup baik, di atas 9 semua. Di atas 90%, artinya model ini berhasil memprediksi kemungkinan salahnya itu 1 banding 9 gitu. Jadi cukup baik sebenarnya. Sangat baik gitu. Ini untuk penjelasannya sudah dijelaskan juga di sini. Lalu ini untuk prediksi kelima label langsung. Ya, sama baiknya kayak ini. Cuman ini lebih untung dikit. Ya, lebih baik dikit, yaitu akurasi 0,97. Makro average-nya itu 0,97 juga dengan advance score hasilnya 0,93 paling rendah. Tapi kalau di sini advance score-nya paling rendah 0,86. Jadi kesimpulannya, ya mana yang lebih baik pendekatannya stage 1 apa stage 2? Menurut saya pendekatan yang lebih baik itu stage 2, yaitu kita pecah dulu, habis itu kita klasifikasikan liga. Ya, karena bisa dilihat juga classification reportnya itu lebih baik menggunakan pendekatan stage 2. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih.